Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril 'ilmi wal fahmi. Allahumma amin. Jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali izin dan minta untuk bermajlis di tempat yang mulia ini untuk bersama mendalami seputar ilmu agama, lebih khusus tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mencurahkan kepada kita keberkahan, tenangan dan juga ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin Rabbal Alamin. Jazakumullah, pada kesempatan hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, dan alhamdulillah kita telah memasuki hadis yang ke-6. Qala musannif rahimahullahu ta'ala al-haditsu as-sadis an Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharim, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abi Abdullah, dari Abu Abdullah An-Nu'man Ibni Bashir radhiyallahu anhu. An-Nu'man bin Bashir adalah sosok sahabat yang diistilahkan dengan sigharus sahabat, sahabat junior, di mana beliau ketika Nabi wafat masih berusia 8 tahun, jadi masih sangat muda, dan beliau termasuk sahabat yang pertama lahir dari kalangan Ansor setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Sebagaimana Abdullah bin Zubair lahir juga di Madinah setelah Nabi hijrah dari kalangan Muhajirin. Jadi Nu'man bin Bashir orang yang pertama lahir atau sahabat kecil yang pertama lahir setelah hijrah ke kota Madinah, dan beliau asli penduduk Madinah dari Ansor. Adapun Abdullah bin Zubair, beliau asal Makkah dan beliau lahir di kota Madinah setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Dan Nu'man bin Bashir ini lahir 14 bulan setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, artinya di tahun kedua, tepatnya di bulan Jumadal Ula, itu Nu'man masih dilahirkan. Dan beliau termasuk sahabat yang meriwayatkan sekitar 114 hadis. Di usia beliau yang masih kecil, ternyata beliau sudah aktif mendengar hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di usia beliau sudah dewasa, beliau menyampaikan hadis-hadis yang beliau dengar, beliau rekam langsung dengan zakarahnya ketika beliau masih bermajlis dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di usia masih kecil. Dan ini antara hal yang sangat penting untuk kita semuanya, untuk kita perhatikan agar anak-anak kita dibiasakan untuk mendengar ilmu semasa mereka masih kecil. Dan An-Nu'man bin Bashir ini
bisa dikatakan seperti halnya anak yang lainnya. Cuma ada kelebihan beliau terbiasa dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau menghafal banyak hadis, yaitu sampai 114 hadis. Di antara hadisnya adalah hadis yang insya Allah kita bahas sebentar lagi. Beliau mengatakan, An-Nabi radhiyallahu anhuma, nah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Ini perlu kita ingat bahwa radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Siapa itu keduanya? An-Nu'man dan juga Bashir, sang ayah. Jadi dua-duanya termasuk sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau hanya anaknya saja yang sahabat, maka katakan radhiyallahu anhu, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena hanya beliau yang sahabat, bapaknya bukan sahabat. Jadi kalau antum dapati di buku hadis ada sebutan radhiyallahu anhu, berarti itu hanya dia yang sahabat. Tapi radhiyallahu anhu berarti dia sahabat dan juga orang tuanya pun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka berhak didoakan kedua-duanya. Kalau sahabiyah radhiyallahu anha, ini bedanya ya, radhiyallahu anha untuk sahabiyah itu sahabat perempuan. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Jadi sami'tu kata aku mendengar, berarti ini An-Nu'man mendengar langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan melalui perantara yang lainnya. Karena ada hadis juga itu mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi bersabda. Ini bisa ada kemungkinan sahabat ini mendengar dari sahabat yang lainnya. Tapi ketika sahabat yang mengatakan sami'tu, itu artinya bahwa beliau langsung mendengar Nabi SAW bersabda. Seperti hadis pertama ini, Umar bin Khattab, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah SAW yaqul innamal a'malu binniyat. Artinya apa? Umar langsung mendengar itu dari Nabi SAW, tidak melalui sahabat yang lainnya. Yaqul, beliau SAW bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, dan yang haram itu jelas. Artinya sesuatu yang halal yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran atau Nabi dalam hadisnya, itu semua sudah jelas. Ada perkara-perkara dalam Islam ini hukumnya jelas halal 100%. Tidak ada keraguan sedikit pun. Ada makanan, ada minuman, ada transaksi, ada banyak hal yang kita sudah tahu ini secara hukum jelas-jelas halal. Di antaranya mungkin ada ayat yang berbunyi uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian. Ini sharih jelas bahwa hal tersebut dihalalkan. Nah, ini banyak sekali. Minuman, makanan, hukum asal minuman makanan itu halal sampai ada dalil yang melarangnya. Ini kaidah umum, ya. Berkaitan dengan perkara-perkara makanan dan minuman atau segala sesuatu yang sudah duniawi, hukum asalnya apa? Halal. Sampai ada nas atau dalil yang mengharamkannya atau yang melarangnya. Jadi yang pertama adalah segala yang dihalalkan itu jelas dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Wa innal harama, dan yang kedua al-haram, dan yang haram itu pun jelas. Yang haram 100%. Banyak yang Allah haramkan dalam Al-Quran atau Nabi dalam hadisnya, seperti haram zina, haram minuman keras, haram berjudi, haram membunuh, haram apalagi berdurhaka kepada orang tua, haram menipu, haram berbuat zalim. Banyak sekali hal yang haram telah dijelaskan di Islam dengan jelas gamblang. Bahkan semua orang sudah tahu tentang hal yang hal tersebut. Ya, jadi ini dua hal. Yang pertama halal 100% jelas, yang kedua haram 100% jelas.
Wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang mustabihat, yang sama. Artinya apa? Tidak jelas kehalalannya, tidak juga keharamannya. Ini namanya mustabihat, sesuatu yang sama, yang belum pasti status hukumnya. Apakah dia masuk ke bagian yang halal atau bagian yang haram? Dan ini pun ada dalam Islam. Nabi katakan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nah, perkara yang samar ini, Nabi katakan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak manusia tidak mengetahuinya. Yang mana itu? Yang samar. Hal-hal yang samar ini banyak orang tidak tahu apa hakikat hukumnya. Dia masuk ke halal atau yang haram, samar bagi dia. Dan banyak manusia tidak mengerti hal ini. Artinya apa? Ada segelintir orang yang mengetahui. Ketika dia mengatakan la ya'lamuhunna katsir minan nas, banyak manusia tidak tahu. Berarti dipahaminya ada manusia yang tahu tapi nggak banyak. Siapa mereka? Para ulama. Bagi para ulama, perkara-perkara yang menurut kita itu kurang jelas status hukumnya, bagaimana kita jelas? Apa yang jelas? Bab itu bagian masuk ke bagian yang haram atau yang halal. Maka dalam hal ini akan kembali kepada pengetahuan ilmu seorang. Semakin dia mendalam ilmunya, akan semakin jelas segala hukum itu. Tapi bagi kita yang ilmunya mungkin tidak banyak atau terbatas, mungkin banyak hal yang samar bagi kita. Ini hukumnya apa sih? Hal haram. Ini Nabi sampaikan di zaman beliau bahwa di antara sahabat ada yang mungkin tersamarkan bagi mereka berapa hal, tapi juga ada yang mengetahuinya dari kibar sahabat. Itu zaman dahulu. Tapi kalau zaman kita saja mas kalian, jangankan yang samar, terkadang yang sudah jelas-jelas haram pun banyak orang yang nggak tahu. Benar tidak? Mungkin banyak orang yang nggak tahu apa itu riba. Padahal riba itu jelas Al-Quran. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah haramkan riba itu. Tapi mungkin banyak orang yang nggak akan mengerti apa sih? Seperti apa itu riba? Ya, dan banyak hal lain yang orang melakukan hal atau suatu hal padahal itu secara nas sudah jelas haram, tapi banyak orang nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Faktornya banyak. Bisa karena nggak mau belajar sehingga dia nggak tahu tentang hukum Islam, ya, atau yang sebagainya. Jadi secara ada 3 bagian dari hukum syariat. Yang pertama ada yang halal, jelas kehalalannya. Ada yang haram, jelas keharamannya. Artinya kalau yang halal silakan lakukan, tidak ada masalah. Yang haram tinggalkan. Tapi bagaimana dengan yang syubhat ini, yang samar? Ya, tentunya saya katakan di awal, samar bagi sebagian orang, tidak bagi yang lainnya. Dan kesamaran ini mas kalian, sebabnya banyak. Bisa jadi sebab kesamaan itu bagi sebagian orang karena dari sisi nasnya, dalilnya. Ada dalil yang memberikan faedah keharaman, ada nas yang lain atau nas yang lain memberi makna kehalalan. Sehingga ini gimana maksudnya? Ada hadis mengatakan haram, ada yang halal. Sehingga akan jadi sama hukumnya. Apakah benar halal atau haram? Maka hal ini bagi kita mungkin yang belum mengerti tentang bagaimana cara mengumpulkan 2 hadis, memahami yang baik bisa tersamarkan. Tapi bagi para ulama tidak. Mereka punya ilmu bagaimana cara memahami 2 hadis ini atau 2 nas yang terlihat itu kontradiktif, berlawanan. Mereka ada dasarnya, ada istilahnya menggabungkan 2 hadis itu melihat dengan tanggal. Ternyata hadis yang A
yang mengatakan haram lebih awal daripada hadis B yang mengatakan halal. Maka para ulama mengambil tarjih, berarti ini hadis pertama mansukh, tidak diamalkan lagi. Kenapa? Karena sudah dihapus oleh hadis yang kedua yang datang belakangan. Sehingga bagi ulama ini udah halal, selesai. Cuma hadis yang haram ini sudah tidak dipakai lagi. Kenapa? Sudah terhapus oleh hukum yang kedua, nas yang kedua. Ini diantara cara ulama itu memahami ketika ada dua nas yang terlihat itu berbeda, yang bagi kita akan jadi sama, tapi bagi mereka tidak jelas. Ya. Atau ada masalah-masalah baru yang secara nas itu tidak tegas mengatakan tentang menegaskan tentang hukum tersebut, sehingga para ulama berijtihad, maka muncullah ijtihad yang berbeda. Bagi kita akan samar juga, tapi bagi ulama yang sudah jelas hukumnya, mereka akan mengamalkan sesuai dengan hasil ijtihadnya. Ya, tapi bagi kita dia sama. Makanya di sini Nabi mengatakan bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi perkara-perkara yang syubhat. Apakah kita boleh melakukannya atau kita tinggalkan? Nabi mengatakan di sini, "Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang menjauhi syubhat, yang waspada terhadap perkara-perkara yang syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka dia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Jadi sikap yang Nabi anjurkan bagi seseorang yang ketika dia mendapatkan ada hal-hal yang sama, yang syubhat, yang belum jelas status hukumnya bagi dia, maka perintahnya baginya apa? Untuk meninggalkannya. Apapun itu, dalam hal transaksi jual beli atau yang semisalnya, atau dalam hal makan dan minum, atau yang dalam hal sikap, jika kita tidak tahu kepastian hukumnya halal atau haram, maka perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ditinggalkan. Ditinggalkan sampai kapan? Sampai jelas hukumnya. Makanya bagi kita itu ketika kita melakukan suatu hal yang kita ragu akan hukumnya, stop dulu, tahan. Pastikan, tanya ke orang yang berilmu, apa hukumnya, apa ini boleh apa enggak boleh. Ya, jangan sembarang. Akhirnya sikap cuek, enggak peduli, pokoknya apapun yang saya mau saya kerjakan. Enggak begitu seorang muslim itu. Ada hal yang halal, mangga silahkan. Yang haram tinggalkan, tapi yang syubhat, bukan halal, bukan haram, maka perintahnya adalah tinggalkan. Untuk apa? Untuk menjaga kebersihan agama kita. Karena dia mengatakan setelahnya, وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Barang siapa yang melakukan hal-hal yang syubhat, perkara-perkara yang samar baginya, maka dia akan terjatuh dalam hal yang haram. Kok bisa? Kan dia hanya melakukan hal-hal yang nggak jelas haram, nggak jelas halal. Kok bisa dijatuh ke yang haram? Kata para ulama, jika seseorang itu sudah terbiasa dengan hal yang syubhat, yang samar, lama-kelamaan dia akan tergiring untuk melakukan sesuatu yang haram, yang jelas haram. Makanya untuk menghindari yang haram yang jauh itu, maka dihindari sesuatu yang mendekati haram atau hal-hal yang tidak jelas, yang sama. Ini sikap menutup pintu menuju ke yang haram. Tinggalkan yang syubhat-syubhat itu. Ya, agar apa? Agar agama kita itu selamat antara dengan Allah SWT, dan kehormatan kita pun aman. Maksudnya apa? Ketika ada orang itu biasa dengan syubhat-syubhat, nggak peduli dia, orang-orang akan mengatakan ini fulan orang nggak bertakwa. Ini gampang banget dia melakukan sesuatu yang nggak jelas. Akhirnya apa? Kehormatan kita akan tercoreng. Kenapa itu? Karena sikap kita yang tidak berhati-hati.
Maka dalam hal syubhat, maka sikap kehati-hatian itu meninggalkan syubhat itu, agar agama kita itu selamat, sehingga kita nanti tidak akan terjebak dalam yang haram. Dan yang kedua, kehormatan pun terjaga. Orang-orang nggak akan menuduh kita sembarangan. Ini orang tidak bertakwa, ini orang gampang terjebak dalam hal yang syubhat yang nggak jelas, sehingga nama kita itu akan tercoreng karena sikap kita yang tidak berhati-hati. Kemudian Nabi SAW menyebutkan sebuah ilustrasi agar kita lebih memahami lagi tentang masalah syubhat ini. Dia mengatakan, "Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fi." Seperti halnya seorang pengembala yang mengembala di sekitar wilayah terlarang. Yushiku ayyarta'a fi. Dikhawatirkan itu hewan gembalanya itu akan masuk ke wilayah terlarang. Itu kita bayangkan kalau misalnya ini ada area yang terlarang, padang rumput, oleh pemiliknya dibatasi, ini nggak boleh ada seorang pun yang memasukinya, tidak boleh ada hewan selain hewan beliau yang bisa masuk ke wilayah ini, terlarang. Ada orang pengembala itu ngembalain kambingnya atau hewannya itu di mana? Di dekat-dekat perbatasan ini. Kira-kira kambing gembala itu akan masuk ke area terlarang atau enggak? Sangat dikhawatirkan kambing itu akan menerobos wilayah terlarang. Apalagi kalau itu tidak ada batasnya, tidak ada pagarnya, gampang sekali. Apalagi warna rumputnya lebih hijau, dan kambing nggak bisa membedakan mana yang halal, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Makanya seorang pengembala itu ketika dia mengembala kambing di dekat-dekat wilayah yang terlarang, yushiku ayyarta'afi, dikhawatirkan itu hewan-hewannya akan nerobos wilayah terlarang, dan akhirnya dia akan apa? Bisa kambingnya akan disakiti atau diambil atau disembelih oleh yang punya, atau orangnya akan dihukum karena melanggar aturan. Dan Nabi kenapa menggambarkan sebuah gambaran tentang pengembala? Karena memang di zaman dahulu itu yang mereka pahami. Para sahabat, orang-orang Arab itu mereka kebanyakan yang gembala kambing. Dan mereka tahu di sana itu ada tempat-tempat yang nggak boleh dimasuki sembarang orang, dan hal yang dibatasi, ya, sehingga Nabi memberikan contoh yang langsung mereka pahami, ya. Ala wa inna likulli malikin hima, dan ketahuilah setiap raja itu ada wilayah yang terlarang. Misalnya ada, kalau dahulu itu ada misalnya khalifah memiliki padang rumput yang itu khusus untuk kambing-kambing sedekah, hewan-hewan sedekah, zakat. Itu nggak boleh sembarangan orang itu itu nggak boleh, dilarang oleh pemerintah untuk masuk wilayah tersebut. Kenapa? Karena wilayah ini itu khusus untuk kambing-kambing atau unta zakat, itu digembala, sehingga kambing lain tidak boleh masuk. Ala wa inna himallahi maharim, dan ketahuilah batasan-batasan Allah itu adalah hal-hal yang haram. Kan kita coba kembali perhatikan baik-baik. Ketika Nabi menggambarkan sebuah gambaran tentang antara yang syubhat dengan yang jelas-jelas haram. Tadi mengembala di dekat wilayah terlarang, dikhawatirkan akan masuk ke yang terlarang. Ketika seorang itu bermain di wilayah syubhat, hal-hal yang samar, maka dikhawatirkan dia akan terjebak dalam hal yang haram jelas. Maka ketika Allah berfirman, tilka hududullahi fala taqrabuha, itulah batasan-batasan Allah, jangan dekati dia. Karena kalau mendekatinya, lama-lama akan terjebak dalam hal tersebut.
Ya, Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Ini artinya apa? Semua hal-hal yang mengantar kepada zina itu terlarang. Ya. Jadi perkara yang ketiga ini itu syubhat, perintahnya apa? Ditinggalkan. Untuk apa? Untuk membersihkan agama kita, menyelamatkan agama kita dan menjaga kehormatan kita. Karena jika seseorang terbiasa dengan syubhat yang samar, maka dia akan dikhawatirkan lambat laun nanti akan terbiasa dengan hal-hal yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwa sungguhnya di tubuh seseorang itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah jantung, yang bahasa kita diterima dengan hati. Di bahasa Arab hakanya itu artinya jantung. Jantung, di mana letak jantung? Di sini, sebelah kiri ya. Ini dalam bahasa Arab al-qalb namanya. Tapi kalau hati dalam bahasa itu di sini, kabid namanya bahasa Arabnya ya. Kabid itu hati. Kalau qalb jantung. Dan keberadaan jantung di tubuh manusia itu penting nggak? Sangat penting. Itu intinya. Kalau jantung berhenti berdetak, apa terjadi? Terus semua beres. Orang serangan jantung secara alfiah akan langsung bermasalah. Maka ketika jantung ini bermasalah secara kajian kedokteran, ketika jantung ini bermasalah, maka anggota tubuh kita akan ikut bermasalah, juga nggak stabil, darahnya nggak lancar, apapun itu pasti ada masalah. Begitupun kajian dalam syariat itu qalbun yang dimaksud yang sanubari ya, secara maknawi. Kalau itu pun rusak, akan rusak juga yang lainnya. Kalau itu baik, maka akan baik pula yang lain. Artinya apa? Di sini Nabi SAW ingin menjelaskan tentang betapa pentingnya perhatian seseorang dengan hatinya. Jangan sampai kita itu begitu perhatian dengan fisik kita, olah fisik, olahraga, masya Allah, makan sehat, makannya masya Allah sangat luar biasa. Penting itu penting, tapi jangan sampai mengalahkan perhatian kita tentang hati. Karena hati itu pun bisa berpenyakit, bisa sakit, sebagaimana fisik kita bisa sakit. Ketika kita menjaga fisik kita agar tetap sehat, kita pun harus memberikan perhatian lebih untuk hati kita agar tetap sehat. Kenapa? Karena ketika hati kita sehat, baik, maka itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Tapi ketika hati kita buruk, bermasalah, maka akan membuat kita malas beribadah, akan mudah terjebak dalam kemaksiatan, bahkan bisa bahasanya akan mudah bergelimang dalam syubhat. Itu karena hati. Maka perhatian terhadap hati harus lebih diutamakan daripada perhatian fisik kita. Kenapa? Karena hati itulah yang menjadi inti. Saya sebutkan oleh para ulama, al-qalbu malikun wal a'dha'u junud. Hati itu bagaikan raja dan anggota tubuh junud, bala tentaranya. Intabal malik wabat junud. Jika sang raja itu baik, akan baik pula para tentaranya, para bawahannya. Wa in khabusal malik khabusa junud. Jika rajanya buruk, maka akan buruk pula bawahannya. Bayangkan oleh kita, ini ilustrasi ya, ketika sang raja itu tidak baik, pastinya akan mengeluarkan perintah, kebijakan atau keputusan yang
nggak baik pula. Dan sebaliknya, ketika sang raja baik, dia akan memerintahkan bawahannya untuk kebaikan. Makanya kita pun harus terus waspada akan kondisi hati kita. Jangan sampai hati kita itu terjangkiti penyakit sehingga mengakibatkan banyak masalah. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa fisik kita itu agar tetap sehat, apa yang dilakukan? Menjaga stamina tubuh. Makanan diperhatikan, minuman diperhatikan. Itu cara untuk menjaga agar tubuh tetap sehat. Apalagi menghindari sesuatu yang dapat merusak tubuh. Apapun hal-hal yang merusak tubuh dihindari. Tadi pertama kita makan yang baik-baik, makanan yang sehat. Yang kedua, hindari hal-hal yang dapat merusak tubuh. Yang ketiga, olahraga. Begitu kata Ibnu Qayyim. Jadi 3 hal ini sarana untuk menjaga agar fisik kita tetap stabil sehat. Makanan yang sehat. Kemudian hindari sesuatu yang membahayakan tubuh, baik itu makanan yang semisalnya, dan gerak, olahraga. Itu untuk menjaga fisik. Demikian pula untuk menjaga hati kita agar hati tetap sehat, tetap hidup, maka perlu juga dilakukan 3 hal. Yang pertama, jaga stamina hati itu dengan belajar agama dan amal soleh. Ini staminanya, asupan gizi untuk hati, ilmu dan amal soleh. Yang kedua, hindarkan hal-hal yang dapat merusak hati. Apa itu? Maksiat. Maksiat dalam bentuk apapun itu dapat mengotori hati. Bahkan disebutkan hadis, apabila seorang hamba itu melakukan satu dosa, nukitat fi qalbihi nuqtatus sauda. Satu maksiat akan ditulis satu titik hitam pada hatinya. Jika dia istighfar, suqila qalbu, hatinya bersih kembali. Jika dia berdosa, titik hitam bertambah sampai menjadi hati yang hitam, ron, sehingga akan hati yang mati, yang berpenyakit. Maka yang kedua, hindari segala sesuatu yang dapat merusak hati. Maksiat itu bisa masuk dari mata. Jaga pandangan kita, jaga tontonan kita. Kenapa? Tontonan yang bermasalah, yang bermaksiat itu akan mempengaruhi kesehatan hati. Jaga pendengaran, jangan dengar sesuatu yang bermasalah, yang haram, yang dosa. Kenapa? Karena pendengaran akan mengirim pesan ke hati. Jika pesan yang sampai itu rusak, maka akan mempengaruhi, akan menodai kebeningan hati. Intinya segala sesuatu yang merusak hati hindari. Maksiat apa bentuknya, walaupun maksiat itu kecil. Kadang ada orang nggak apa-apa, ini kan dosa kecil, nggak usah. Nanti sholat juga udah hapus lagi. Ini salah kaprah. Jangan lihat kekecilnya maksiat, karena kecil-kecil juga apa? Tetap maksiat. Dan kata sang ulama, la tanzur ila sigril maksiyah wa la tanzur ila azamati man asait. Jangan lihat kepada kecilnya maksiat yang kau lakukan, tapi lihatlah kepada agungnya zat yang kau maksiati, Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita meremehkan dosa karena alasan itu dosa kecil. Nah, tapi inilah siapa yang kita maksiati itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian sama saja, mau kecil besar itu yang dimaksud Allah, maka tinggalkan. Itu yang kedua ya. Saya ulangi, yang pertama apa? Jaga stamina hati dengan cara makan yang sehat. Apa itu? Yang sehat? Ilmu dan amal soleh. Perbanyak agar hati semakin bersih, semakin sehat. Yang kedua, hindari hal-hal yang merusak hati. Itu berupa kemaksiatan dalam berbagai macam bentuknya. Yang ketiga, bersihkan hati dari noda. Kalau sudah
kotor, ada hal-hal racun yang masuk ke hati, maka bersihkan itu dengan cara apa? Olahraga hati. Gimana olahraga hati? Dengan cara istighfar dan taubat. Ini cara membersihkan hati. Banyakin istighfar, banyakin taubat. Dan Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan, ya ayuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruh, fa inni atubu ila Allah fi kulli yawmin marrah. Hai manusia, bertobatlah kepada Allah dan beristighfar kepadanya. Sehingga aku setiap hari itu beristighfar 100 kali. Setiap satu majlis. Itu Nabi SAW, orang yang sudah diampuni dosa yang akan datang, tapi istighfar berbismillah. Apa? Untuk menjaga kebeningan hati. Jadi hati kita itu butuh gizi, butuh dijauhkan di hal yang membahayakan, dan jika sudah ada noda harus bersihkan. Itu agar bisa sentiasa hati kita sehat. Makanya kata Ibnu Qayyim di tempat yang lain, beliau mengatakan hati ada 3 macam. Hati ada tiga macam. Ada hati qalbun hayyun, ada qalbun mayyitun, ada qalbun nariyun. Ini 3 hati. Sekarang nanti kita cek kita punya hati yang mana ini. Hati yang hidup, yang pertama hayyun, hati yang hidup, hati yang dipenuhi dengan keimanan, pengakuan pada Allah SWT, kita kepada Allah sehingga dia mudah untuk mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada nasihat masuk dia terima. Itu di antara ciri hati itu hidup. Mudah menerima hidayah, mudah menerima kebaikan, mudah untuk tunduk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan plus. Iman dan takwa itu tinggi sehingga hatinya itu hidup. Yang kedua, qalbun mayyit. Hati yang mati. Hati yang mati itu hati yang tidak beriman, ya, hati yang tidak menerima hidayah. Dan ini hati orang kafir, ya, disebutkan sebenarnya seperti hati gelas yang terbalik. Jadi apapun yang disampaikan mental, nggak nerima, ya. Itulah dari orang kafir ketika Allah mengatakan Allah telah menutup hati mereka. Hati mereka sudah mati sehingga kebenaran tidak lagi yang mereka dengar. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, qalbun marid. Hati yang sakit. Nah, hatinya sakit-sakitan. Bukan sakit secara fisik, bukan. Tapi sakit secara ma'nawi, bahwa hatinya ada keimanan, tapi juga ada yang cinta kepada maksiat, ada kecenderungan syahwat maksiatnya ada. Itu hati yang sakit. Maka ketika seorang muslim itu menyadari atau perhatian dengan hatinya, dia insya Allah akan mengetahui hati saya lagi sakit atau lagi sehat ini. Kalau hati masih suka ingin maksiat, tidak peduli maksudnya, itu menjadi hati sedang sakit, maka harus segera diobati. Masalahnya jamaah sekalian, kalau sakitnya hati terkadang itu nggak kerasa. Beda dengan sakitnya fisik. Antum pilek dikit langsung kerasa, ya. Sakit perut, pusing langsung terasa oleh diri kita. Sehingga apa? Segera berobat. Bahkan bayar mahal pun nggak apa-apa. Keluar negara, tanya kota, negara pun nggak masalah. Untuk apa? Untuk kesehatan fisik. Tapi ketika yang bermasalah itu hati, maka rasanya itu akan tidak tampak. Apalagi masalah ketika orang tidak lagi merasa hatinya bermasalah, ini pertanda sakitnya sudah parah. Misalnya udah terbiasa dengan sakit itu udah hal biasa, udah biasa pilek ya. Apa Pak? Baik, alhamdulillah dia pilek ya. Tapi baik kenapa? Karena udah biasa pilek dia tidak masalah, dianggap sepele, biasa aja, sudah penyakit begitu, ya. Sama juga halnya ketika orang sudah terbiasa maksiat, itu udah nggak terasa, biasa aja, nggak ada rasa apapun. Mungkin bisa jadi levelnya nyaman dengan maksiat, bahkan dia bahagia dengan maksiat. Itu level yang luar biasa tinggi, ngeri sekali kalau sampai begitu. Tapi ketika hati itu sehat, fisik antum sehat, tiba-tiba diserang sakit, kerasa nggak? Langsung kerasa, karena sebenarnya sehat. Langsung terdeteksi sakit. Tapi kalau dia sakit, datangnya udah biasa aja.
pun dengan hati kita. Kalau hati kita sehat, ada maksiat, gak usah yang besar, yang kecil aja maksiat masuk, apa rasanya? Gelisah. Ya Allah, tadi ada maksiat. Walaupun kecil, atau mungkin bahkan nggak sengaja, tapi itu langsung hati respon. Ada sinyal langsung, itu maksiat mas. Hati-hati. Ada sinyal langsung. Kenapa? Hatinya masih sehat, sehingga noda sekecil apapun itu langsung terdeteksi oleh hati. Maksudnya sensitivitasnya masih tinggi. Kenapa? Karena hati sehat. Ketika sudah mulai sakit, rasanya akan semakin berkurang. Semakin parah sakitnya, semakin nyaman dengan maksiat. Semakin sudah mati hatinya, kebiasaannya jadi maksiat. Orang kafir itu, hati mereka hati yang mati. Apa mereka kerjakan? Apapun mereka kerjakan, nggak ada batasan lagi, semua bebas mereka. Kenapa? Hatinya mati, nggak beriman selesai. Tapi orang beriman masih ada, ya. Walaupun itu ada 3 jiwa, itu ada yang hati yang tenang, nafsul mutmainnah, ada nafsul lawwamah, ada nafsul al-ammarah. Jiwa yang ammarah senantiasa merintahkan pada keburukan, bisikan jiwa buruk. Seseorang terjebak maksiat itu tidak selalu faktornya musuh di luar. Siapa yang di luar itu? Setan atau Tuhan buruk. Itu musuh enggak? Itu musuh dari luar. Ada setan bisik kita maksiat, ada teman buruk ngajak kita maksiat. Tapi kita pun nggak boleh lengah. Ada dalam diri kita ini namanya an-nafs al-ammarah bisu, jiwa yang memerintahkan kepada keburukan. Itu bahaya. Maka ketika ini kita tidak sadari, bisa jadi kita sering mengiyakan ajakan buruk hati kita ataupun jiwa kita. Disebutkan surah Yusuf, innan nafsa la'ammarah bisu. Semua jiwa itu akan mengerti keburukan. Diperintah pada keburukan. Ini orang Muslim dia, tapi jiwanya itu ada sisi keburukannya. Dan semua kita punya itu. Cuma dituruti apa tidak? Bisikan keburukan. Itu yang pertama. Yang kedua ada nafsul lawwam. Allah sebutkan di surah Al-Qiyamah, la uqsimu bin nafsin, la uqsimu bil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Nafs, jiwa yang senantiasa mencela. Mencela maksudnya apa? Mencela dirinya ketika terjatuh dalam maksiat. Jiwa seperti ini jamaah sekalian, ini jiwa seorang mukmin yang masih levelnya masih bagus. Kenapa? Masih ada sensitivitasnya. Ketika ada maksiat yang dia kerjakan, hati dia mengatakan, kenapa aku bermaksiat? Itu bisikan batinnya. Walaupun terkadang orang bisikan itu ada tapi dicuekin. Tidak apa-apa, bahaya. Makanya jiwa ini masih level, masih harapannya baik. Artinya ada harapan dia akan kembali. Kenapa? Ada bisikan jiwa yang tidak enak. Dia maksiat, terkadang mungkin dia lagi lemah, setan mempengaruhinya atau jiwa buruknya dia, sehingga dia terjebak. Tapi jiwanya yang tadi yang lawamah menegur dia. Bisikan hati itu maksiat. Kenapa kau lakukan itu? Kalau dia kurang ketaatannya, sering meremehkan dan menaikkan ketaatan, dia bilang, kenapa kau tidak semangat ibadah? Kenapa kau tinggalkan perkara yang baik ini? Itu jiwa yang baik. Walaupun terkadang kita ketika ada bisikan itu kita abaikan. Misalnya ada jiwa sholat jamaah di masjid tiap hari rutin ya mas. Tapi kadang hati kita, apa jiwa kita itu banyak bisikan-bisikan baik dan kita yang muncul, tapi kadang respon kita nggak sesuai harapan. Masih bagus kalau memang itu hal-hal yang mubah, maksudnya dimubah ya, kita meninggalkan yang sunnah-sunnah masih aman. Tapi ketika itu terjebak dalam yang haram dan jiwa kita membisiki itu haram, tapi kita nggak gubris, ini yang bahaya. Ini lama-lama nanti bisa menjadi hati jiwa yang bermasalah. Nanti keenakan dan maksiat, kata Muqayyim, kalau sudah sampai dia
bahagia dan maksiat ini level yang sangat berbahaya. Kita katakan orang maksiat itu ada dua level. Pertama dia maksiat tapi hatinya masih maksiat sembunyi-sembunyi, masih takut ketahuan orang. Harapan itu masih ada taubat, masih berharap taubat itu orang begitu. Orang berbuat dosa, terjadi dosa, dia hatinya itu takut gelisah berdosa. Level berikutnya dia terbiasa, tapi hatinya masih belum nyaman dan masih udah sering jauhkan. Dia terbiasa. Berikutnya dia mulai nyaman dengan maksiat. Ini juga level yang berbahaya. Berikutnya bukan nyaman, dia bahagia, bahkan dia terang-terangan menyampaikan, menceritakan maksiat kepada orang lain. Begitu bahagia ini. Ini level yang sangat berbahaya. Baik, jiwa yang ketiga, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Inilah jiwa yang kita harapkan. Ya, jiwa yang sentiasa tenang dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan dia segera lakukan. Kemaksiatan dia tinggalkan. Ini jiwa yang sangat tinggi, luar biasa. Kita kepada Allah agar Allah anugerahkan kepada kita jiwa yang mutmainnah. Jadi di sini Nabi mengatakan ala inna fil mudghah, dia jiwa kita itu ada gumpal daging yang jika daging ini baik maka akan memberikan efek yang baik bagi diri kita. Ya, ketika hati kita baik, insya Allah akan melahirkan banyak kebaikan. Takwa di hati akan tampak di luar kita. Maka Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu tempatnya di sini. Tapi baiknya takwa itu akan melahirkan amal nyata. Makanya salah kaprah ada orang-orang yang mengatakan nggak apa-apa, nggak sholat, yang penting hatinya baik. Dari mana hati yang baik kalau nggak sholat? Itu bukti nggak itu sholatnya nggak, itu buktinya hati nggak baik. Nggak apa-apa, nggak jilbab, yang penting hatinya baik. Ini ucapan sesat yang disebar oleh orang yang sesat. Untuk apa? Ya untuk menjauhkan orang dari agama. Hati itu memiliki kaitan erat dengan amal luar. Ya, kebaikan hati akan memberi efek pada amal luar. Maka semakin baik hati kita, akan insya Allah semakin baik amal kita, akhlak dan seterusnya. Makanya jangan sampai lengah dari hati, karena hati juga yang Allah nilai. Ya, nanti semua akan nilai dari hati, baru yang lainnya. Allah berfirman, Nabi bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Perhatikan baik. Sesungguhnya Allah tidak menilai kalian di rupa kalian. Rupa kita ya, begini rupa kita. Kita tidak bisa mesem pada Allah. Begini adanya, terima. Dan Allah tidak menilai kita dari si rupa. Wala ila amwalikum. Tidak juga dari si banyaknya harta. Kalau dia punya harta, dia mulia. Enggak. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Standar penilaian Allah itu pada hati dan amal. Hati dan amal. Hati yang baik akan melahirkan amal yang baik. Saling dengan satu kesatuan, ya, saling keterkaitan. Ketika amal buruk itu bisa mempengaruhi hati, dan hati itu buruk bisa akan amal buruk, atau hati itu buruk akan melahirkan amal buruk. Artinya itu ada saling berkaitan. Makanya selama kita masih Allah berikan kesempatan hidup, jangan lengah. Cek seluruh hati kita dan pelajari tentang penyakit hati, agar kita mengetahui apakah hati kita berpenyakit atau tidak. Ada banyak penyakit hati itu. Ada riya, ada sum'ah, ada sombong, ada ujub, ada apa lagi? Ada riya. Banyak penyakit hati yang mungkin kita terjangkiti tidak terasa. Maka kita kenali penyakit hati agar kita mudah untuk menghindarinya. Jangan sampai kita jatuh, terjebak dalam penyakit hati yang begitu banyak dan kita tidak menyadarinya. Barangkali demikian, sebelum kita akhiri, saya baca sekilas tentang faidah umum dari hadis yang ingin kita baca. Jadi yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang 3 macam
hukum halal, jelas halalnya, haram, jelas haramnya. Yang ketiga, perkara yang samar, maka perintahnya apa? Ditinggalkan. Yang kedua, bahwa perkara yang samar itu banyak orang yang tidak mengetahuinya, walaupun ada segelintir orang yang mengetahuinya. Siapa mereka? Para ulama. Dan ulama yang ada banyak atau dikit? Ulama segitu banyak. Dibandingkan dengan yang berulama, kebanyakan yang bukan ulama. Sehingga sedikit dari manusia yang mengerti tentang perkara yang syubhat bagi ulama. Bagi mereka jelas perkara tersebut itu halal atau haram. Yang ketiga, hendaknya seseorang itu meninggalkan perkara yang samar sampai dia jelas baginya status hukum tersebut halal atau haram. Jika halal nantinya dia bisa kerjakan, jika haramnya dia tinggalkan. Yang keempat, memberikan permisalan itu dianjurkan. Artinya salah satu metode pendidikan itu dengan cara memberikan contoh permisalan. Untuk apa? Untuk mendekatkan pemahaman. Karena kalau disampaikan begitu saja secara teori masih belum paham. Ketika kasih contoh, oh iya begitu. Ya, Nabi contohnya itu antara orang-orang yang bermain di samping di perkara syubhat akan terjebak dalam hal yang haram, seperti tadi orang yang ngembala di dekat-dekat area terlarang, akhirnya dia akan masuk ke wilayah yang terlarang. Yang berikutnya, bahwa manusia jika dia terbiasa bermain di perkara yang samar, dia lama-lama akan tergiring melakukan hal yang haram. Yang keenam, bayanu i'dhami sya'nil qulub, penjelasan tentang agungnya perkara hati, ya, dan anggota tubuh itu akan mengikuti bagaimana kondisi hati. Yang ketujuh, anna fasadadz zahir dalilun ala fasadil batin. Ini kata Syekh, bahwa kerusakan zahirnya, amal zahir itu rusak, itu tanda ciri akan rusaknya hati. Ketika kita melihat ada masalah di luarnya, perbuatannya, sikapnya, dan seterusnya, itu indikasi ada apa? Ada masalah dengan hatinya. Yang ke-8, anna fi tiqa'i syubhati muhafadhatun lil insan ala dinihi min naqsi wa arzi min al-'aib wal qalb. Bahwa ketika seorang hamba itu menghindari perkara yang samar atau yang syubhat, maka itu akan menjadi sebab terjaga agamanya dan juga terjaga kehormatannya. Demikian secara umum pembahasan tentang hadis yang ke-6. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan, dan semoga kita semuanya bisa waspada terhadap perkara-perkara yang syubhat, jangan sampai kita terjebak di dalamnya, karena itu akan menggiring pada yang haram. Dan juga harapannya kita bisa meningkatkan perhatian kita terhadap kondisi hati kita, agar kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala alam. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau tidak ada, kita tutup. Ustaz Hasan, ada yang bertanya, Pak? Ayah, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sampai di sini. Semoga Allah bimbing kita selalu untuk senantiasa istiqomah untuk menjaga hati kita, memasukkan stamina dengan kita rajin insyaallah terus belajar agama dan juga beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.